Selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita bertemu di kebaktian online Youth GKI Taman Cibunut. Mungkin ada yang hari ini merasa tubuhnya lelah, pikirannya lelah, atau mungkin sedang merasa sakit, keluarganya sakit. Siapapun itu merasa tidak fit hari ini, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan selalu senantiasa sukacita dalam hidup kita. Bahwa apa yang kita rasa hari ini pasti Tuhan telah merencanakan apapun yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Teman-teman, hari ini saya dan teman-teman di sini sungguh merasa sangat senang sekali bahwa pada hari ini kita bersama-sama akan melayani Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Dan saya ajak semua kita untuk bangkit berdiri, walaupun kita sedang di rumah, kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama menyanyikan satu pujian Keluarga Hidup Indah PKJ 289. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk, saudara. Teman-teman, saya mau undang kita semua untuk mengakui segala dosa yang telah kita perbuat. Tentunya banyak sekali perbuatan kita yang menyakiti hati Tuhan. Sama-sama pada hari ini saya mau ajak kita semua untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mengaku segala dosanya, dosa yang telah kita perbuat. Lalu kita mau minta Tuhan untuk mengajarkan kita untuk kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang menurut akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, pada hari ini kami mau mengaku segala dosa yang telah kami perbuat. Tentunya di setiap hari sering kali kami mengeluh, sering kali kami bersungut-sungut untuk keadaan yang telah kami rasa sehari-harinya sangat melelahkan, sangat menyebalkan mungkin, ataupun kami menyakiti hati orang lain. Pada hari ini, kami mau datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan hati yang tulus. Kami mau mengaku segala dosa yang telah kami perbuat. Dan kami ingin Tuhan, hanya Engkau saja yang menuntun langkah kami ke jalan yang lebih baik Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau-lah Juru Selamat kami. Engkau yang akan memberikan kami keselamatan. Engkau yang akan menjadikan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Mari teman-teman, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah yang terambil dari Mazmur 116 ayat yang ke-5 sampai 7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Teman-teman, berkat dan rahmat dari Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Saya ajak kita semua untuk menaikkan satu ucapan syukur dengan hati yang tulus, karena kasih Tuhan Yesus tidak ada duanya dalam kehidupan kita semua. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi
keduanya. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau pada saat ini kami boleh bersama datang berbakti kepada Tuhan. Ini bukan karena kekuatan kami, kepandaian kami, ataupun kebaikan kami, tetapi anugerah Tuhan sendiri yang memanggil dan melayakkan kami semua datang kepadamu. Kami juga bersyukur boleh memasuki bulan Oktober, di mana gereja pada umumnya merayakan bulan keluarga. Juga kami di sini akan merenungkan tema-tema sekitar keluarga. Ya Tuhan, berkatilah dalam bulan keluarga selama bulan Oktober ini, sehingga memberikan dampak yang positif bagi keluarga-keluarga jemaat-Mu di sini. Kami hendak bersama merenungkan firman-Mu, Tuhan pimpin kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan kita dasarkan dari Injil Markus pasal 10 ayat 2 sampai ayat 16. Markus pasal 10 ayat 2 sampai 16, yaitu mengenai bagaimana berkeluarga yang bertanggung jawab dan sikap terhadap anak-anak. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 10 ayat 2 sampai dengan ayat 16. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam persinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita membaca dan memelihara firman dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya. Saudara sekalian, khususnya para pemuda dan para remaja,
Kalau kita perhatikan setiap tahun, setiap bulan Oktober, gereja merayakan yang dikatakan bulan keluarga. Juga pada tahun ini di bulan Oktober, sekarang ini di awal bulan Oktober, kita juga merenungkan tema-tema mengenai keluarga. Karena keluarga adalah bagian terkecil dari satu komunitas yang sangat penting sekali. Yang paling mendasar adalah keluarga. Kalau yang paling mendasar ini baik dan beres, maka komunitas yang lebih luas akan baik dan beres. Entah itu keluarga, masyarakat, dan seterusnya. Tapi kalau dalam komunitas yang paling basic yaitu keluarga nggak beres, nggak harmonis, ada banyak masalah, maka keluar juga akan ada banyak masalah. Dan tema-tema bulan keluarga ini kiranya bisa menolong kita semuanya untuk bisa bagaimana kita berpartisipasi sebagai anak, sebagai anggota keluarga, mewujudkan keluarga yang baik dan harmonis. Dan selain khususnya di awal bulan ini, di minggu ini, tema yang akan kita renungkan adalah keluarga yang dirahmati Allah. Ya. Keluarga yang dirahmati Allah. Apa artinya dirahmati? Ini kalimat kata ini rasanya ya pernah kita dengar tapi rasanya kurang populer ya. Dirahmati tentu dari kata rahmat. Rahmat itu artinya anugerah Tuhan. Kasih Allah, berkat Allah. Jadi kalau dikatakan keluarga yang dirahmati Allah adalah keluarga yang diberkati dan dikasih Allah. Ya, keluarga yang diperkenan Allah. Saudara sekalian, tentu kita semua sebagai anggota keluarga, khususnya sebagai anak-anak, kita ingin keluarga kita juga dirahmati Allah, diperkenan Allah, dikasih Allah, diberkati Allah. Ya, tentu kita ingin seperti itu. Tetapi kita harus ingat, supaya kalau keluarga kita ingin diberkati Allah, dikasih Allah, tentu keluarga kita harus mewujudkan apa yang Tuhan inginkan, mewujudkan kehendak Tuhan dalam keluarga kita masing-masing. Tentu sesuai dengan firman Tuhan. Intinya adalah bagaimana keluarga yang diberkati Allah adalah keluarga yang hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari Minggu ini kita tadi membaca bacaan tema judulnya di Alkitab rasanya memang rada menggelitik ya. Kalau di dalam Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia LAI, Markus pasal 10 ini diberi judul perceraian ya. Rasanya rada bagaimana begitu ya. Sebetulnya ini hal sedikit soal Alkitab saudara sekalian. Sebetulnya Alkitab aslinya itu enggak ada judul. Ya. Jadi Alkitab aslinya itu enggak ada pasal, enggak ada nomor. Aslinya dulu ya. Jadi semacam kita baca cerita, baca novel gitulah. Tapi pada abad keberapa begitu supaya memudahkan dibuatlah pasal, ya, lalu ayat, lalu dibagi-bagi per bagian, diberi judul. Nah judulnya itu sendiri enggak ada aslinya. Ya. Maka kalau saudara membaca Alkitab bahasa Indonesia, bahasa Inggris, judul seringkali enggak sama. Ya. Nah di sini kebetulan diberikan judul perceraian. Ya kita tentu jangan salah paham, wah ini mengajarkan perceraian pasti bukan. Juga jangan salah paham seperti dikatakan oleh MC tadi, saudara Luki, wah kita diajak untuk berkeluarga ya bukan juga. Ya kita bukan diajak untuk cepat-cepat berkeluarga menikah juga bukan juga. Ya. Jadi kita diajak tentu untuk merenungkan bagaimana keluarga yang dirahmati Allah ini yang seperti yang Tuhan inginkan. Ya. Dan kita paling tidak mempunyai satu konsep yang benar mengenai keluarga. Atau khususnya mengenai pernikahan. Walaupun memang kita belum menikah dan katakanlah masih panjang, tapi kita remaja pemuda, atau saya kira sudah cukup dewasa. Kita sejak awal ini harus punya fondasi yang kuat apa artinya pernikahan Kristen atau keluarga Kristen. Nah kalau kita punya konsep yang kuat mengenai pernikahan Kristen atau keluarga Kristen, nah itulah yang harus kita pegang. Sehingga nanti untuk kedepannya itu menjadi panduan kita ya, di dalam mempersiapkan diri dalam pernikahan. Ya, jadi intinya tema yang akan kita renungkan ini adalah bagaimana pernikahan Kristen yang Tuhan inginkan sesuai firman Tuhan
Harus kita pegang, kita ingat untuk bekal nanti, panduan kita, dasar kita kalau kita menikah. Sehingga menjadi keluarga yang diperkenan Tuhan, kira-kira begitu. Ya. Jadi sekali lagi bukan ajakan untuk menikah dan seterusnya, tapi bagaimana menikah atau pernikahan yang benar itu kayak apa. Nah, ini menjadi pegangan kita, ya para remaja pemuda untuk ke depan, supaya itu menjadi panduan dasar kita nantinya kalau berkeluarga. Oke, sebenarnya ada 3 syarat atau 3 hal utama di dalam pernikahan Kristen atau keluarga Kristen, ya, yang bisa saja nggak sama, ya, dengan katakanlah pemeluk agama lain. Tapi kita pada posisi sebagai orang Kristen. 3 syarat atau katakanlah saya sering memandang pondasi utama pernikahan Kristen. Ya, yang pertama adalah pernikahan Kristen selalu adalah monogami. Ya, selalu monogami. Kita tahu artinya monogami itu satu pria, satu wanita, ya. Satu mono kan satu, ya. Bukan poligami, ya. Kalau poligami kan suami satu, istrinya banyak. Atau sebaliknya poliandri ada, kalaupun jarang, ya. Istri satu, suami banyak. Monogami ini harus kita tekankan. Karena pada kelompok-kelompok lain bisa saja ya merestui poligami kalau mampu, kaya dan seterusnya. Kalau kita tidak sama sekali. Walaupun kamu kayanya kayak apa, punya jabatan tinggi kayak apa, tetap monogami. Ya, dan monogami ini juga ada terusannya adalah satu pria dan satu wanita. Ya. Satu laki, satu perempuan. Kita mungkin sudah pernah mendengar di beberapa negara yang liberal di sana, di luar negeri, ada pengesahan pernikahan yang laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, rasanya aneh ya. Kalau kita tidak ya, kita di gereja-gereja di Indonesia tetap kita berpegang pada monogami satu pria dan satu wanita, tentu berdasarkan cinta kasih, bukan karena terpaksa, karena kecelakaan ini juga enggak benar. Ya. Maka hati-hati saudara sekalian, para pemuda remaja ini hati-hati. Kita enggak boleh main-main ya dengan soal hubungan relasi wanita dan pria. Jadi satu pria, satu wanita dengan dasar cinta kasih. Bukan karena terpaksa, bukan juga karena kasihan. Kasihan ya orang ini dan seterusnya. Bukan juga karena harta, karena kekayaan. Wah ini kaya, nanti kalau saya menikah saya jadi ikut enak. Bukan ya, tentu tetap cinta kasih. Ya. Itu yang pertama saudara sekalian ya. Jadi pernikahan Kristen pertama mesti harus monogami. Ya. Dalam Alkitab tadi dikatakan satu pria dan satu wanita, satu laki dan satu perempuan. Lalu prinsip yang kedua adalah tidak boleh diceraikan. Tadi juga dikatakan dalam Alkitab apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya kan, ini menarik saudara sekalian. Kalimat ini kelihatannya sudah sering kita dengar, tapi ada yang prinsip di sini. Ya, ayat 9, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara perhatikan kalimat yang dipakai. Apa yang telah dipersatukan Allah. Subjeknya adalah Allah. Allah yang mempersatukan. Nah, coba perhatikan. Allah yang mempersatukan pria dan wanita, laki dan perempuan itu. Dengan segala macam proses, lika-liku tentu panjang, lebar. Kadang ceritanya juga rada aneh, menggelitik, tapi bisa saja dipertemukan laki dan perempuan itu. Ya. Orang mengatakan ada garam di lautan, asam di gunung bisa bertemu di satu belanga. Ya. Siapa yang mengatur? Sebagai orang beriman kita yakin Allah yang mengatur, yang merencanakan, yang mempersatukan. Kalau Allah yang mempersatukan maka enggak boleh ada yang manusia yang menceraikan, termasuk laki dan perempuan itu sendiri. Termasuk suami dan istri itu sendiri enggak boleh menceraikan.
Karena Allah sudah menyatukan. Kalau diceraikan itu artinya ya melawan kehendak Tuhan, dosa. Oleh karena itu saudara sekalian, saudara harus hati-hati, waspada, digumulkan dalam doa dengan serius. Pada saat berkenalan, berpacaran dan seterusnya. Apakah ini memang jodoh yang Tuhan berikan? Gumulkan dengan sungguh-sungguh, doakan dengan serius. Apakah Allah merestuinya? Ya, apakah Allah menghendakinya? Sehingga kita tidak main-main di sana. Begitu sekali menikah ya seterusnya. Tidak ada istilahnya perceraian, tidak ada artinya mundur, tidak ada artinya kawin kontrak. Coba-coba, nggak ada itu semuanya. Ya, oleh karena itu, karena ini sesuatu yang serius, saudara juga serius. Ya, nantinya dalam relasi dengan teman yang lain. Khususnya kalau sudah menjurus ke pacaran. Itu bukan hal yang mudah, saudara sekalian. Pacaran bukan hanya sekedar senang-senang, bukan. Tapi bagaimana kita bergumul di dalam Tuhan, dalam doa. Apakah ini cocok? Apakah Tuhan yang mempersatukan? Ya, ini enggak main-main. Ya. Dan sebenarnya kita perlu sadari di dalam relasi di dunia ini, di dunia ya. Saudara perhatikan relasi yang paling lama, paling langgeng itu relasi apa di dunia ini? Yang paling langgeng adalah relasi suami dan istri. Ya, itu paling langgeng, paling lama. Relasi suami dan istri. Maka kita nggak boleh main-main, kita harus bergumul sungguh-sungguh. Karena seumur hidup kita menikah. Tidak boleh diceraikan. Maksudnya saya relasi paling langgeng itu adalah suami istri begitu menikah akan seterusnya bersama berdua terus. Ya. Punya anak tetap aja berdua. Anaknya sudah besar, suami istri ini ayah ibu ini tetap berdua kan. Anaknya sudah kuliah lalu kerja luar kota, anaknya pisah dengan orang tua, suami istri tetap jadi satu. Itu yang saya maksudkan langgeng. Ya. Relasi anak dengan orang tua bisa saja lama, tapi suatu anak pada umumnya ya tidak semua tentu meninggalkan keluarga, bekerja di luar kota, luar negeri dan seterusnya. Tapi namanya suami istri tetap jadi satu terus. Ya, contohnya seperti saya sendiri, saudara sekalian, saudara mungkin ada yang tahu keluarga saya dikaruniai anak 3 orang, ya 3 orang. Dan 3-3-nya itu sudah tidak serumah lagi. Relasi dengan anak sudah enggak bersama-sama lagi, ya kan? Padahal 3 orang itu, ya. Yang pertama sekarang rumah sendiri di kota Bandung, tetapi rumah sendiri. Yang kedua kerja di kota lain, kota Sukabumi. Yang ketiga kerja di kota lain, di kota Jogja. Saya dengan istri berdua, ya. Padahal dulu waktu kecil, kalau anak 1 sama 2 itu sampai dengan mahasiswa, sampai dengan kerja itu masih bersama mahasiswa ya, kuliah. Tapi yang kecil ini sejak kuliah sudah keluar kota. Ya. Sudah telah saya katakan suami istri adalah relasi yang paling lama di dunia ini. Kalau saudara perhatikan dalam pernikahan dikatakan sampai maut memisahkan kita seterusnya. Ya dengan anak bisa berpisah, suami istri enggak. Dan tiap hari berjumpa, maka kita harus bergumul apakah Tuhan yang menyatukan. Kalau kita yakin Tuhan yang menyatukan, tidak ada perceraian, tidak ada yang namanya mundur, tidak ada yang namanya menyesal, akan seterusnya. Ya. Itulah prinsip pernikahan yang kedua yang Tuhan inginkan, yaitu tidak boleh ceraikan. Lalu prinsip yang ketiga adalah kesetiaan. Suami istri ini harus hidup di dalam kasih dan setia. Kasih diwujudkan dengan kesetiaan yang didasarkan pada kasih, ya, kesetiaan. Kita tahu pada zaman sekarang tidak mudah, ada banyak godaan di sana sini, tapi kesetiaan tetap dituntut, ya, bagi keluarga Kristen khususnya suami dan istri Kristen, ya, kesetiaan. Dari selain kesetiaan ini memang harus diuji, ya. Dalam arti ini ya saling menguji lah ya. Yang utama tentu diri kita sendiri masing-masing.
Apakah saya punya komitmen ya untuk nanti kalau saudara menikah, untuk nanti sungguh-sungguh saya menjadi suami atau istri yang ya sekali itu komitmen dari diri kita. Lalu berikutnya ya komitmen untuk pasangan kita. Saya mau mengabdi dengan pasangan kita, suami saya atau istri saya seterusnya. Ya. Dan menurut penelitian ya ini memang tidak 100% tapi secara umum lah ya. Menurut penelitian katanya kalau orang lagi pacaran, pria wanita pacaran, lagi pacaran ya belum menikah, lagi pacaran aja sudah mulai nyeleweng katakan begitu, sudah mulai enggak setia. Wah ini sudah ada bibit enggak setia ini. Sudah ada bibit-bibit enggak benar ini. Nanti kalau menikah ini kemungkinan bisa jadi lagi. Ya. Jadi wujudkanlah kesetiaan saudara dari awal, ya, dari berteman, berpacaran dan seterusnya. Ya. Bahkan kesetiaan itu tidak hanya untuk suami dan istri saja, tapi untuk semua bidang. Saudara bekerja pun juga harus dituntut kesetiaan pada pekerjaan itu. Kesetiaan pada perusahaan itu, pada kantor itu. Ya. Ini artinya kita punya hati, punya komitmen di sana. Sebab kalau kita tidak punya hati, tidak punya komitmen di sana, kita akan sulit setia. Dan akhirnya hidup kita tidak bisa maksimal. Ya. Oleh karena itu kesetiaan ini dibutuhkan. Ya. Dan 3 hal ini yang utama yang menjadi pondasi atau dasar keluarga Kristen dan pernikahan Kristen tidak boleh ditawar. Saya minta 2 saja nggak bisa, apalagi 1 saja nggak bisa. 3-tiganya harus terus. Ya. Yaitu monogami, tidak diceraikan, dan kesetiaan satu dengan yang lain. Lalu dalam bacaan kita ada 1 tambahan, yaitu mengenai anak-anak. Ya, yaitu tadi Markus 10 ayat 13-16 mengenai anak-anak. Tuhan Yesus mau meluruskan pandangan para murid dan orang banyak terhadap sikap orang terhadap anak. Karena pada umumnya orang Yahudi pada zaman dulu sekarang pun juga sama, ada orang memandang anak itu ya masih kecil, nggak tahu apa-apa gitu loh. Padahal Tuhan mau mengatakan bukan, anak kecil pun tetap manusia. Hargailah dan hormatilah mereka. Ceritanya pada waktu itu ada orang-orang yang membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus. Ingin aja Tuhan Yesus menjamah, memberkati atau menyentuh anak-anak mereka. Tapi murid-murid Tuhan Yesus marah, nggak senang. Ya kira-kira melarang orang tua, jangan-jangan. Seolah-olah urusan Tuhan Yesus, urusan orang dewasa, bukan anak-anak. Itu murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus dikatakan malah marah terhadap murid-murid. Bukan begitu caramu. Ya. Anak-anak itu juga layak datang kepadaku. Justru orang yang menyebut kerajaan Allah seperti anak inilah yang diperkenan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan Yesus dengan tangan terbuka menerima anak. Ya, Tuhan Yesus senang anak-anak datang kepadanya. Lalu dikatakan Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya memberkati mereka. Ini luar biasa sekali, satu keteladanan yang nyata yang diberikan kepada para murid dan orang banyak. Anak-anak pun layak datang kepada Tuhan Yesus yang harus dirangkul, dikasih, dihargai. Anak kecil tetap manusia, mempunyai hati, mempunyai perasaan, mempunyai pikiran. Ya, jangan merendahkan anak kecil, jangan menyepelekan anak kecil. Kalau kita kaitkan dengan keluarga juga sama, anak adalah anugerah Tuhan. Jangan mengecilkan anugerah Tuhan. Ya, maka anak ini kalau kita nanti tentu bukan sekarang, kita harus punya konsep yang benar sekarang, tapi pelaksananya nanti anak anugerah Tuhan. Kita bertanggung jawab untuk memelihara dan mengasuh anak ini di dalam Tuhan. Ya. Bukan menyepelekan, ya, bukan membuli anak-anak, bukan semacam tidak mengendaki anak-anak, tidak. Ya. Jadi anak-anak pun juga ciptaan Tuhan yang wajib dihargai dan dihormati, dirangkul dan disayangi. Terus itulah tema kita dalam awal bulan keluarga, bulan Oktober ini, yaitu sesuatu yang mendasar, sesuatu yang sangat fundamental, yaitu keluarga Kristen yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rahmati, yang Tuhan berkati. Yaitu kalau terus keluarga itu setia,
ya monogami dan seterusnya bersama-sama tidak diceraikan. Dan juga sekaligus bagaimana menghargai anak yang dikaruniakan Tuhan. Maka Tuhan akan merahmati keluarga itu. Kalaupun kita mungkin, harapan kita tidak, tapi siapa tahu mungkin kita merasa keluarga kita katakanlah kurang sempurna, ya memang di dunia tidak ada yang sempurna. Doakanlah, ampunilah orang tua saudara, doakanlah orang tua saudara, terimalah mereka semua dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan orang tua kiranya juga menerima saudara dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Hidup di dalam cinta kasih satu keluarga, saling menerima segala positif dan negatifnya, maka Tuhan akan memberkati keluarga itu. Ya. Jangan kita merasa katakanlah tidak nyaman di keluarga, mulai berbuat yang nyaman. Ya, kita merasa senang dengan keluarga, dengan adik kita, kakak kita, dengan orang tua kita, ayah ibu kita, sehingga keluarga kita diberkati Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menolong kita semua untuk merenungkan keluarga yang bahagia, yang diberkenan Tuhan dan diberkati Tuhan. Amin. Kita saat teduh sejenak, saudara sekalian. Amin. Mari saudara-saudaraku, pemuda remaja yang ada di rumah, bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita sekarang menaikkan doa-doa syafaat kita, mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kalau Tuhan mengaruniai kami keluarga, yaitu orang tua, ayah dan ibu, juga saudara-saudara kami. Ya Tuhan, kami percaya keluarga kami adalah anugerah Tuhan. Engkau sudah membimbing, menyertai, memberkati orang tua kami dalam membesarkan dan mengasuh kami semua dari sejak kandungan, lahir, bayi di mana kami tidak tahu sama sekali, tetapi jelas kalau kami bisa hidup seperti sekarang ini, itu antara lain karena pengasuhan orang tua kami. Kami ingin mensyukurinya ya Tuhan. Kami ingin mensyukurinya dan mengucap terima kasih kepada orang tua kami masing-masing. Tentu Tuhan sebagai manusia tidak ada yang sempurna dalam dunia ini, termasuk dalam keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, ampunilah kami, anak-anak juga kami orang tua. Kadangkala kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan Tuhan. Kami berkata-kata yang tidak patut, anak-anak terhadap orang tua ataupun orang tua terhadap anak, atau antar terhadap saudara. Tuhan, ampunilah kami semuanya. Kami diingatkan agar kami boleh menjadi keluarga yang seperti Tuhan inginkan. Sehingga keluarga kami diberkati Tuhan, dikasih Tuhan, dirahmati oleh Tuhan. Juga khususnya berikanlah keluarga kami, khususnya orang tua,
kesetiaan, cinta kasih satu dengan yang lain. Dan terus mempertahankan komitmen kehidupan sebagai suami istri. Kami sebagai remaja pemuda kiranya juga boleh terus tertanam dalam pikiran kami konsep-konsep pernikahan Kristen itu. Sehingga kami juga terus bergumul dengan serius pada saatnya nanti, pada saat kami bergumul mengenai keluarga. Dan berkatilah keluarga-keluarga kami semuanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja di dalam merancang bulan keluarga ini dengan tema-tema yang ada. Tuhan berkati, sehingga bisa menolong keluarga-keluarga di jemaat-Mu GKI Taman Cibunut khususnya boleh saling introspeksi, evaluasi diri, sehingga keluarga-keluarga yang ada menjadi keluarga-keluarga yang harmonis, yang diberkati Tuhan, yang diperkenan Tuhan, sehingga semua merasa nyaman bersama keluarga mereka masing-masing. Kami terus berdoa untuk para remaja, pemuda, anak-anak-Mu saat ini. Berkatilah studi mereka, berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah masa depan mereka. Sehingga Tuhan mengatur semuanya untuk kebaikan mereka. Bagi yang sudah mulai kuliah, mulai belajar, mulai bekerja, Tuhan berikan juga komitmen kepada mereka. Yang sebagai sekolah juga belajar dengan sungguh-sungguh, sebagai siswa ataupun mahasiswa. Bagi yang bekerja juga sungguh-sungguh, sebagai pekerja yang bertanggung jawab. Sehingga berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka semuanya. Kalaupun ada yang punya pergumulan masalah-masalah, mungkin masalah keluarga, masalah relasi-relasi dengan orang lain, masalah pekerjaan, masalah studi, sakit, penyakit, atau apapun juga. Tolonglah ya Tuhan, agar mereka semua boleh menghadapinya di dalam Tuhan, sehingga ada kekuatan baru dari Tuhan sendiri. Tuhan, saat ini kami juga terus berdoa untuk pandemi virus corona. Kami bersyukur kalau yang terpapar juga sudah menurun, namun kiranya tidak mengurangi kami untuk hidup seenaknya, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan, sehingga kami tidak lengah, tapi tetap waspada, sehingga katakanlah imunitas kekebalan massal boleh diwujudkan. Tolonglah pemerintah, dibantu TNI Polri, juga para tenaga kesehatan sungguh-sungguh untuk saling membantu, saling menolong bersama masyarakat untuk mengatasi virus corona ini, termasuk program vaksinasi massal di seluruh Indonesia ini, kiranya boleh dijalankan dengan baik. Ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami semuanya. Ya, panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, marilah kita membawa ucapan syukur kita melalui persembahan yang akan kita bawa. Persembahan bisa ditransfer ke rekening GKI Taman Cibunut ataupun melalui QR Code yang akan ditampilkan pada layar masing-masing. Nats persembahan kita diambil dari Amsal pasalnya yang ketiga ayatnya 9-10. Saya akan bacakan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemberahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah dengan hati yang bersyukur kita memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, tidak pernah berhenti anugerah-Mu mengalir dalam hidup kami, sehingga setiap hari kami selalu Tuhan hidup berkecukupan. Terima kasih banyak Tuhan atas semua yang telah Engkau berikan kepada kami, kepada keluarga kami, saudara-saudara kami, dan teman-teman kami. Kami sangat menerimanya dengan sangat sukacita Tuhan. Ajarkan kami supaya kami bisa lebih bersyukur atas semua pemberian-Mu. Ajarkan kami bisa selalu bersukacita dan tidak lupa untuk membaginya kepada teman-teman kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, inilah doa persembahan kami. Kami panjatkan hanya dalam nama-Mu. Amin. Teman-teman, pada hari ini kita sama-sama belajar pada
bahwa kita harus setia, bahwa kita harus menumbuhkan rasa loyal kita dimanapun kita berada, di pekerjaan, dan terutama pada keluarga kita. Teman-teman, kita harus percaya bahwa jika kita setia, jika kita loyal, Tuhan pasti akan memberikan sebuah janji dan juga bukti-bukti yang sangat membawa sukacita dalam hidup kita. Teman-teman, sebagai lagu penutup, mari kita nyanyikan lagu Berkat Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Ya teman-teman, kebaktian hari ini telah selesai. Sampai berjumpa pada kebaktian online selanjutnya.